pendengar setia di Usio Taisi, perkenalkan, nama saya Reni. Saya berasal dari kota Surabaya. Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk mencoba menceritakan pengalaman yang dulu kami alami. Jadi kejadian itu udah sangat lama sekali, di tahun sekitar 2006 atau 2007, tepatnya di bulan Agustus. Kenapa saya bisa ingat di bulan Agustus? Karena waktu itu bertepatan di malam hari kemerdekaan. Jadi menurut saya ini rentetan ceritanya itu agak aneh, tapi cukup mungkin kalau di zaman sekarang ini tuh disebut viral, sangat viral pada masa itu. Jadi ceritanya itu kan setiap di malam Agustus itu, maksudnya itu kan selalu ada kayak acara dari kampung tuh, selalu banyak mengadakan acara gitu. Dan tiba-tiba dari kampung belakang itu pas posisi rame tuh banyak orang dari kampung belakang tuh, tahu-tahu ada orang yang teriak maling, maling gitu. Pada lari-lari. Di situ ada kayak anak-anak remaja gitu, ada yang bawa kayak benda-benda tajam sambil lari gitu kan. Kita semua langsung udah pada berserakan itu yang lagi nontonin acara 17 Agustus itu. Lalu di depan ini dulu kan saya dan keluarga saya itu kan ngekos. Nah di depan kos-kosan kami itu ada satu rumah kosong. Itu bangunannya itu tuh jadi bukan pagar gitu, tapi ditutup tembok mati pakai semen itu yang tinggi banget gitu. Penutupnya tuh sampai 2 meter gitu. Tinggi banget pokoknya. Nah lucunya orang-orang itu ngejar malingnya itu sampai ke situ gitu, masuk ke bangunan kosong itu. Nah mereka pikir mungkin malingnya itu sembunyi di bangunan kosong tersebut gitu. Dan di bangunan kosong itu kan udah lama banget, pokoknya udah sekitar 10 tahun tidak ditempatin. Terus di situ banyak ditumbuhin sama pohon-pohon pisang. Nah tapi posisinya kayak bapak-bapak terus pemuda itu tuh nebangin gitu. Jadi mereka kan bawa apa sih, parang atau apa ya, pisau. Tuh mereka tuh sabet-sabetin gitu. Sabet sampai akhirnya tuh kayak apa ya, pohon-pohon pisang di sana tuh rusak gitu. Tapi sampai malam mereka cari, ternyata yang mereka bilang maling-maling itu tuh nggak ada di situ. Sampai dicari di sebelahnya rumah. Intinya di sebelah rumah kosong tuh ada kos-kosan juga, itu juga dicari di plafon tuh nggak ada. Terus setelah itu sampai tiba-tiba pagi hari yang menempati kos-kosan yang di sebelahnya rumah kosong itu teriak-teriak manggil ibu aku gitu. Mereka kan manggil gini, bude gitu. Terus sebutan buat ibu aku ya, bude, ini kok tiba-tiba ada darah ya gitu. Itu jam 5 subuh. Terus ibu aku kan lihat gitu, darah apa gitu. Iya ini tiba-tiba di lantai ada darah gitu, kayak 2 atau berapa tetesan darah gitu di lantai. Tapi dilihat kan dari plafon juga nggak ada gitu. Mungkin kan kalau ada tetesan, jadi kan di atas tuh kan ada bercak. Ini nggak ada bercak darah, tiba-tiba ada aja gitu tetesan di lantai. Terus ibu aku bilang gini, mohon maaf ya, mungkin kamu kali lagi datang bulan gitu. Terus enggak kok bude, katanya enggak ada yang lagi datang bulan di sini. Udah cerita. Habis itu karena ibu aku tuh juga penasaran, akhirnya darah itu dipegang sama ibu, kayak diiniin jari gitu kan, dicolet gitu pakai jari, terus kayak dicium gitu. Nah ya udah itu sih bau amis darah biasa gitu. Nah setelah itu kan pagi tuh saya masih ngedengerin cerita itu kan. Tapi pas udahnya jam 6 saya udah mulai siap-siap sekolah dong. Waktu itu saya masih SMP. Terus setelah itu kalau nggak salah waktu itu lagi ujian ya. Jadi saya jam 7 sekolah, jam 10-11 tuh udah pulang. Pas waktu jam 11 sekolah saya pulang, tiba-tiba di daerah kampung saya tuh udah rame orang. Dan di situ juga darah yang tadi pagi yang hanya setetes 2 tetes itu tuh tiba-tiba tuh udah ngebercok kemana-mana. Sampai ada polisi itu pada datang gitu. Jadi kayak pada pengen tahu ada apa sih gitu. Seheboh itu dan segempar itu gitu. Terus orang-orang dari kampung sebelah juga gitu kan. Karena darah itu tuh gak ada gitu. Maksudnya tidak menetes dari plafon, tapi di setiap lantai itu ada darah. Terus setelah itu
ibu aku kan masih ya kayak, karena ada polisi, karena ada ya beberapa orang lah, wartawan juga, akhirnya kayak diinterogasi gitu, ditanya-tanya gimana kejadian awalnya dan sebagainya macam. Nah di situ kan yang manggil ibu aku pagi-pagi, yang manggil bude itu pasangan suami istri gitu. Itu juga sama, diwawancarai di dekat ibu saya kan. Setelah itu pas waktu ibu tuh ditanyain sama polisi, abis itu di sebelahnya polisi itu ada yang manggil ibu, yang bude-bude itu. Tapi di belakangnya ibu saya itu ada suaminya yang manggil bude-bude itu. Tuh, jadi sebut aja itu mamanya si C ya. Tuh mamanya si C. Terus yang suaminya Mbak C ini, itu tuh kayak ngasih tahu sama Mbak C gitu. Ngasih tahu Mbak C kalau gini, dia tuh bisik-bisik. Ibu aku tuh waktu tuh pakai baju warna putih gitu. Mereka tuh bisik-bisik kalau di belakang baju ibu aku tuh ada darah gitu. Nyeplak di belakang baju tuh darah gitu. Nah, abis itu kan karena kayak si Mbak C ini tuh bingung, bilanglah ke ibu saya tuh, ngebisikin gitu, bude, di baju bude tuh ada darahnya di belakang. Ibu aku di situ kondisi rame banget, sontak aja langsung gitu ngelepas bajunya kan, itu ngelepas baju. Di situ tuh aku tuh langsung kayak diiniin gitu sama mbak-mbak yang ngekos juga di daerah situ. Cepetan ibu kamu ambilin baju gitu. Ya saya bingung dong, ya takut gitu kan, mau masuk ke dalam kosan. Aduh mbak, minta bantuin gitu. Jadi kayak sampai kejadian tuh sampai 2 hari itu darah gitu. Tiba-tiba tuh kayak yang hilang sendiri gitu. Dan sampai sekarang tuh kita tuh kayak masih menerka-nerka gitu. Apa itu penghuni dari yang kayak rumah kosong itu, yang kayak pohon pisangnya tuh udah disabet-sabetin gitu. Mereka marah terus kayak gitu. Kita nggak tahu ya. Kayak gitu ceritanya. Mohon maaf kalau agak ribet karena saya juga sambil mengingat-ingat. Ya, terima kasih.